Halo, perkenalkan nama saya Ikomang Krisna Saputra, NIM 820222182 dari Fakultas Hukum Ilmu Hukum. Secara etimologi, hukum adalah tingkah laku manusia yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan agraria artinya tanah, ladang, tanah pertanian, segala yang berkaitan dengan tanah. Jadi, hukum agraria adalah keseluruhan peraturan hidup manusia atau kaidah hukum yang mengatur masalah agraria. Selanjutnya ada hukum agraria menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Sue Bakti dan R. Tijitro Soedibio, hukum agraris dan red adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata maupun hukum tata negara, maupun hukum tata usaha negara, administratif yang mengatur hubungan antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan tersebut. Selanjutnya, menurut Budi Harsono, hukum agraria merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu. Selanjutnya, menurut Baksan Mustafa, hukum agraria sebagai sebuah himpunan peraturan yang mengatur tentang bagaimana para pejabat pemerintah menjalankan tugas mereka di bidang keagrariaan. Selanjutnya, menurut E. Turet, pengertian hukum agraria adalah sebuah hukum yang istimewa di mana memberikan kewajiban kepada pejabat administrasi negara untuk bertugas dalam berbagai macam permasalahan mengenai agraria dalam memenuhi tugas mereka. Selanjutnya, menurut Guo Gio Siong, pengertian hukum agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai agraria secara lebih luas. Tidak hanya mengenai tanah saja. Misalnya, persoalan jaminan tanah untuk hutang, seperti ikatan kredit atau ikatan panen, sewa-menyewa antar golongan, pemberian izin untuk peralihan hak-hak atas tanah dan barang tetap, dan sebagainya. Selanjutnya ada S.J. Pokema Andrea mengemukakan bahwa pengertian hukum agraria adalah keseluruhan peraturan hukum mengenai usaha dan tanah pertanian, tersebar dalam berbagai bidang hukum perdata dan hukum pemerintahan, di mana disajikan sebagai suatu kesatuan keperluan studi tertentu yang bertalian pertanian dan pemilik hak atas tanah. Selanjutnya, ada asas hukum agraria. Dalam setiap hukum terdapat asas yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman dan syarat yang harus dipenuhi agar tujuan hukum tersebut dapat terpenuhi. Hukum agraria memiliki beberapa asas seperti yang pertama, ada asas nasional. Asas ini menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, baik asli maupun keturunan milik hak atas tanah dan hubungan antara bumi dan ruang angkasa. Jadi, tidak ada orang di Indonesia yang tidak memiliki hak dalam memiliki sebuah tanah, sehingga semua orang berhak memiliki kepemilikan pada sebidang tanah asal membelinya. Yang kedua, asas dikuasai negara. Asas ini menyatakan bahwa
bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan milik negara. Tidak heran jika tidak sembarangan orang yang dapat mengelola kekayaan sumber daya alam negara di mana negara harus ikut campur di dalamnya. Yang ketiga ada asas hukum adat yang disaner. Asas ini menyatakan bahwa hukum adat yang bersih dari sisi negatif dan dijadikan sebagai hukum agraria. Jadi tidak heran jika beberapa hukum adat bisa dijadikan sebagai asas asal hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Selanjutnya, asas fungsi nasional, asas fungsi sosial. Asas ini menyatakan bahwa penggunaan tanah tidak boleh melanggar maupun bertentangan dengan norma kesusilaan maupun keagamaan yang berlaku, serta tidak boleh melanggar hak-hak orang lain termasuk kepentingan umum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan fungsional hukum adat dan hukum tanah nasional. Hubungan fungsional hukum adat dan hukum pertanahan nasional menunjukkan hubungan fungsional di mana peran hukum adat adalah sebagai sumber utama dan pelengkap di dalam hukum pertanahan nasional. Hubungan tersebut ditunjukkan dalam konsideran UU PA pasal 5 UU PA yang disebutkan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat. Berdasarkan hukum adat dan bahwa hukum tanah nasional kita adalah hukum adat, menunjukkan adanya hubungan fungsional antara hukum adat dan hukum tanah nasional. Selanjutnya, ada hukum adat sebagai sumber utama dalam pembangunan hukum tanah nasional. Dalam rangka pembangunan hukum tanah nasional, hukum adat merupakan sumber utama yang memperoleh bahan-bahan dari konsepsi, asas-asas, dan lembaga-lembaga hukum adat untuk dirumuskan menjadi norma-norma hukum tertulis. Selanjutnya, konsepsi hukum adat yang mendasar hukum tanah nasional adalah komunalistik religius yang memungkinkan penguasa tanah secara individual dengan hak-hak yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai komunalistik religius magis yang memberi peluang penguasa tanah secara individual serta hak-hak yang bersifat pribadi. Namun demikian, hak ulayat bukan hak orang seorang, sehingga dapat dikatakan hak ulayat bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan. Sifat komunalistik religius dimuat dalam pasal 1/2 UU PA. Dalam hukum adat, tanah ulayat merupakan tanah bersama, sedangkan dalam hukum nasional, semua tanah dalam wilayah negara Indonesia merupakan tanah bersama rakyat Indonesia. Selanjutnya, asas-asas hukum adat dalam hukum pertanahan nasional. Yang pertama itu asas religius pasal 1, yang kedua asas kebangsaan pasal 1, 2, dan 9, yang ketiga asas demokrasi pasal 9, yang keempat asas kemasyarakatan, pemerataan, dan keadilan sosial itu pasal 6, 7, 10, 11, dan 13. Selanjutnya ada asas penggunaan dan pemeliharaan tanah secara berencana yaitu pasal 14 dan 15. Yang terakhir ada asas pemisahan horizontal tanah. Menurut penjelasan umum UU PA 3/1 bahwa hukum agraria yang baru disadarkan pada ketentuan-ketentuan hukum adat sebagai
hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dan negara, yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional dan seterusnya. Selanjutnya, untuk kebutuhan masyarakat modern, lembaga jual beli tanah mengalami modernisasi dan penyesuaian seperti keharusan adanya akte PPAT, lembaga hak atas tanah yang mengalami penyesuaian dengan adanya hak guna usaha dan hak guna bangunan. Adapun sumber-sumber hukum tanah nasional yaitu yang pertama ada sumber-sumber hukum yang tertulis, yang kedua ada sumber hukum yang tidak tertulis. Dalam hukum adat, tanah merupakan hak milik bersama masyarakat hukum adat, disebut hak ulayat. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum dalam kurung desa suku di mana para warga masyarakat persekutuan hukum tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan, kepala suku, kepala desa yang bersangkutan. Hak ulayat mengandung unsur kepunyaan dan unsur kewenangan. Sistem hukum adat ini adalah hukum tanah nasional dimuat dalam pasal 2, 4, dan 16 UU PA. Pembentukan hukum tanah nasional sehingga terbentuk hukum yang tertulis yang mewujudkan kesatuan hukum, memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah merupakan nasional yang tertulis yang belum lengkap. Norma-norma hukum adat berfungsi sebagai pelengkap. Selanjutnya ada hukum tanah adat bersifat keluar dan ke dalam. Sistem hukum tanah adat yaitu hak ulayat dapat mempunyai kekuatan berlaku ke dalam dan keluar. Ke dalam berhubungan dengan para warganya, sedangkan kekuatan berlaku keluar dalam hubungan dengan bukan anggota keluarganya atau masyarakat. Masyarakat hukum adatnya yang disebut orang asing atau orang luar. Bersifat ke dalam. Penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat dikuasai oleh masyarakat hukum adat, dan bersifat keluar dimungkinkannya masyarakat di luar persekutuan untuk penguasa dan pengelolaan tanah ulayat dengan rekoniti untuk membayar uang pemasukan. Selanjutnya ada transaksi tanah dalam hukum adat. Yang pertama itu ada teori pertumbuhan hak milik atas tanah menurut hukum adat. Lahirnya hak milik atas tanah dimulai karena adanya hubungan dan kedudukan orang dalam persekutuan hidup atau masyarakat umum adat. Hak dan wewenang pilih. Hak untuk memilih dan mendapatkan pilihan bidang tanah dan memberikan tanda-tanda larangan untuk dikuasai. Jenis-jenis transaksi tanah. Yang pertama, perbuatan hukum secara sepihak. Sebagai contoh, perbuatan hukum sepihak adalah pendiri suatu desa dan pembukaan tanah oleh seorang warga persekutu. Yang kedua ada perbuatan hukum secara dua pihak. Transaksi tanah yang bersifat dua pihak contohnya adalah pengoperan atau penyerahan sebidang tanah yang disertai oleh pembayaran kontan dari pihak lain pada saat itu juga kepada pihak penerima tanah dan pembayaran tanah. Perbuatan hukum ini adalah hukum tanah disebut transaksi jual. Dalam bahasa Jawa disebut adol atau sade. Terjadinya pengalihan atau penyerahan dari pihak lain. Saksi dalam transaksi adalah orang yang berbatasan langsung dengan tanah yang dijual atau orang yang ditunjukkan oleh persekutuan. Selanjutnya, jual gadai, ground per padding. Pengertian jual gadai berdasarkan
hukum adat adalah penyerahan tanah dengan pembayaran kontan, akan tetapi yang menyerahkan mempunyai hak mengambil kembali tanah itu dengan membayar uang yang sama jumlahnya. Dalam pasal 16 ayat 1 huruf H UU PH disebutkan bahwa hak gadai bersifat sementara. Macam-macam haknya disebutkan dalam pasal 53 UU PA yang meliputi hak gadai tanah, hak usaha bagi hasil perjanjian bagi hasil menumpang dan sewa tanah pertanian. Dalam transaksi jual gadai terdapat imbangan yang sangat merugikan penjualan gadai serta menguntungkan pihak pelepas uang. Dengan demikian, jelas sekali bahwa transaksi ini mudah menimbulkan praktik-praktik pemasaran yang bertentangan dengan asas-asas Pancasila. Maka, dalam UU PA, gadai ditetapkan bersifat sementara yang harus diusahakan agar suatu saat dihapuskan. Selanjutnya, ada jual lepas. Jual lepas merupakan proses pemindahan hak atas tanah bersifat terang dan tunai, di mana semua ikatan penjualan dengan tanah menjadi lepas sekali. Dalam jual lepas, biasanya pembeli memberikan tanda jadi atau panjer. Panjer yang ada adalah untuk mengikat calon penjual tanah. Namun konsekuensinya, apabila jual beli tidak jadi dilakukan oleh calon pembeli, panjer yang dibayarkan tidak dapat dikembalikan lagi. Selanjutnya, ada jual tahunan. Penyerahan tanah dengan pembayaran kontan dengan perjanjian bahwa apabila kemudian tidak ada perbuatan hukum lain sebuah jangka waktu tertentu, tanah itu kembali lagi kepada yang menyerahkan, kepada pemilik tanah. Dengan demikian, menjual tahunan sama halnya dengan sewa tanah yang uang sewanya telah dibayarkan lebih dahulu. Kesimpulannya, dalam pembangunan tanah nasional, hukum adat sebagai sumber utama dalam mengambil bahan yang diperlukan. Sedang dalam hubungannya dengan hukum tanah nasional positif, norma-norma hukum adat berfungsi sebagai hukum yang melengkapi lalu dalam hukum adat. Tanah merupakan hak milik bersama masyarakat hukum adat. Disebut hak ulayat. Hak ulayat mengandung unsur kepunyaan dan unsur kewenangan. Sistem hukum adat ini dalam hukum tanah nasional dimuat dalam pasal 2, 4, dan 16 UU PA. Untuk kebutuhan masyarakat modern, lembaga jual beli tanah mengalami modernisasi dan penyesuaian, seperti keharusan adanya akte PPAT. Lembaga hak atas tanah yang mengalami penyesuaian dengan adanya hak guna usaha dan hak guna pembangunan.